pada pagi hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Zakia hadir. Tina Hadir. ya hadir. Gita Hadir. Naura Hadir. Pira Hadir. sepertinya masuk semua ya. Sebelumnya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Nabila. Mungkin ada anak baru yang belum mengenal Ibu, dan Ibu diamanahi dari sekolah untuk mengajar pelajaran fikih kelas 7. Baiklah, di minggu kemarin Ibu sempat ngejelasin ke kalian materi toharo. Ada yang masih ingat toharo apa? Ya, itu mencuci diri. Oh iya benar. Ada yang masih ingat lagi toharo apa? Mensucikan pakaian dan tempat sebelum beribadah. Nah ya pintar. Kalau di minggu kedua, di minggu ini Ibu bakal ngejelasin materi mengenai sholat fardu dan sholat fardu atau sholat wajib. Sholat merupakan suatu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa rendah hati kita menghadap kehadiran Allah. Dan sholat di sini merupakan suatu tiang agama kita yang dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Dan sholat ini dibagi menjadi dua macam. Sholat yang pertama sholat wajib, fardu. Yang kedua sholat sunnah. Tapi minggu pertemuan ini kita lebih menekankan untuk membahas sholat wajib. Sholat wajib di sini yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu apa aja? Tahu? Oh enggak, yang tahu sholat wajib apa aja? Ya? Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah ya benar. Nah setelah itu sholat ini mempunyai beberapa waktu yang berbeda-beda. Seandainya Ibu ambil contoh spidol ini nih ya, kita seandainya sholat subuhnya nggak mengerjakan, dia sholat subuhnya bangunnya kesiangan, sholat zuhurnya dia lupa, sholat asarnya dia main, terus sholat maghribnya dia melaksanakan, sholat isya melaksanakan. Apakah spidol ini bisa berdiri dengan tegak? Enggak. Nah itu diibaratkan seperti spidol. Jika tidak melaksanakan, sama saja kita menghancurkan agama kita sendiri. Seperti itu. Nah, setiap muslim dan muslimah wajib sekali melaksanakan sholat. Apalagi yang sholatnya 5 waktu. Sholat wajib. Baik dimanapun, bagaimanapun, dan keadaan kapanpun itu wajib melaksanakan sholat. Kecuali seseorang yang sudah mengalami masa pubertas atau menstruasi untuk perempuan dan laki-laki juga, ketika dia sudah mengalami masa pubertas, dia mengeluarkan nifas atau hal-hal yang mengeluarkan najis, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat kecuali dia sudah mensucikan dirinya. Setelah itu ada salah satu surat yang mengatakan bahwasanya inna sholata kanat alal mu'minina kitabal mauquta, yang artinya bahwasanya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya untuk semua orang yang beriman. Lalu setelah itu syarat sah sholat ini ada beberapa macam. Yang pertama ada syarat sah secara umum, yang kedua syarat sah sebelum melaksanakan sholat. Udah. Iya, terus Mulai dong. Syarat sah sholat ini yang pertama Islam, syarat pada umumnya. Nah, maksud Islam ini seseorang yang sudah memeluk agama Islam sejak lahir, maka ia wajib melaksanakan sholat.
ketika seseorang yang mencapai usianya dewasa, bahkan sudah tahu hukumnya melaksanakan sholat itu wajib, dia tidak melaksanakan sholat, maka dia mendapatkan siksaan di api neraka. Setelah itu, syarat yang kedua, balik atau dewasa. Nah, di sini sudah Ibu jelasin ya di awal, kalau balik itu ketika seseorang perempuan atau laki-laki sudah memasuki usia yang matang, sudah mengalami masa pubertas, dia wajib melaksanakan sholat. Lalu yang ketiga, suci dari haid. Nah, ini juga salah satu syarat sah sholat, suci dari haid. Maksudnya seseorang wanita yang sudah suci pakaian, suci tubuh, maka dia wajib melaksanakan sholat. Yang keempat, berakal. Seseorang yang mempunyai akal sehat yang baik, maka ia wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Terus hukum yang keempat, dakwah yang sampai. Maksudnya itu dakwah yang setelah sampai kepada dia. Maksudnya seseorang ini udah tahu tuh hukumnya itu sholat wajib, dakwahnya telah sampai padanya, dia sudah mengetahui bahwasanya sholat ini hukumnya wajib, tetapi dia tidak melaksanakan sholat, makanya itu mendapatkan dosa. Yang lebih parahnya lagi, dia mendapatkan siksaan di api neraka. Lalu yang terakhir ini dalam keadaan sadar. Maksudnya ketika seseorang sadar, ketika seorang sehat jasmani, rohani, tetapi dia tidak melaksanakan sholat, maka dia mendapatkan siksaan di api neraka. Lalu setelah itu ada syarat sah sebelum melaksanakan sholat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat ini, kita harus suci badan, pakaian, dan tempat. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus mensucikan badan kita, pakaian yang kita gunakan, dan tempat untuk melaksanakan sholat. Terus menutup aurat ini merupakan poin yang paling penting, yang paling utama ketika melaksanakan sholat. Telah masuk waktu sholat. Nah, maksudnya di sini ketika sudah sampai pada waktu sholat, sudah sampai waktu zuhur atau sholat subuhnya udah sampai waktunya, maka kita wajib melaksanakan sholat. Yang keempat, menghadap kiblat. Hal ini merupakan salah satu syarat yang paling utama juga. Ketika kiblatnya salah, maka kita sholatnya tidak sah. Tetapi kalau kita seandainya nggak tahu nih kiblatnya madepnya arah mana, nah kita melaksanakan sholat itu hukumnya tidak apa-apa. Terus yang terakhir, mengikuti tata cara atau rukun. Ketika kita mengikuti cara atau rukunnya benar, maka sholatnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bakal ngejelasin tata cara dari atau rukun-rukun sholat. Yang pertama, kita berdiri siap hendak menghadap kiblat dengan berniat. Ketika kita melaksanakan sholat subuh, maka niat sholat subuh. Sholat zuhur kita melaksanakan niatnya sholat zuhur. Setelah itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini mengangkat tangan dengan membaca Allahu Akbar. Setelah itu kita melakukan gerakan berdiri bersekap. Bersekap ini maksudnya tangan kiri ditutup oleh tangan kanan seperti ini dengan membaca doa iftitah, dilanjutkan setelah itu Al-Fatihah. Setelah itu kita membaca surat-surat pendek. Dan gerakan selanjutnya ruku ini gerakannya seperti ini. Dan setelah itu membaca bacaan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu melakukan gerakan iktidal. Iktidal ini setelah beranjak dari ruku dengan seraya mengucap Sami Allahu liman hamidah. Tangannya diangkat ke atas. Kalau perempuan diangkatnya seperti ini. Tetapi kalau laki-laki agak lebih menaik ke atas. Setelah itu gerakan membaca Robbana lakal hamdu. Jadi sebelum sujud kita hendak membaca Robbana lakal hamdu. Setelah itu melakukan gerakan sujud. Sujud di sini
mempunyai bacaan seperti Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara dua sujud ini seperti gambar yang ibu berikan ini, dan bacaannya ini Allahumma warhamni wajburni warfa'ni wadini wa'afini wa'fu'ani. Setelah itu dilanjutkan tahiyat awal, tahiyat akhir, dan terakhir salam. Kurang lebih gerakan-gerakannya seperti itu. Setelah kita mengetahui beberapa rukun-rukunnya, kita juga harus mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat itu yang pertama berhadas besar maupun kecil. Jadi ketika kita mempunyai hadas besar atau kecil, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah. Terus yang kedua terkena najis. Ketika mukena kita atau yang laki-laki sarungnya terkena najis, air kencing atau apa, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima juga. Berkata-kata dengan sengaja selain bacaan sholat. Nah, di sini nih ibu sering melihat anak-anak yang sholatnya mainan sama teman sebelahnya, ngobrol. Itu tuh nggak boleh, dilarang oleh agama. Dan yang keempat, meninggalkan salah satu syarat atau rukun. Ketika kita melaksanakan sholat, tetapi kita meninggalkan salah satu rukunnya. Seandainya Zakia melaksanakan sholat, tetapi dia tidak melaksanakan ruku atau dia lupa tidak melaksanakan gerakan duduk di antara 2 sujud, dan itu hukumnya tidak diterima oleh Allah, tidak sah sholatnya. Setelah itu tertawa keras, ini sudah pasti ya, tertawa keras itu tidak boleh. Ngobrol aja nggak boleh, apalagi tertawa keras, karena selain mengganggu teman sebelahnya, dia juga tidak khusyuk sholatnya. Terus makan dan minum. Makan dan minum ini sudah tentu saja dia sudah mensucikan diri, tetapi dia makan, memasukkan makanan, minuman ke dalam tubuhnya, sama saja dia mengkotor yang sudah suci, sama saja kotor lagi. Dan setelah itu bergerak lebih dari 3 kali. Nggak boleh kalau sholat itu kayak gerak-gerak gini-gini lebih dari 3 kali, itu nggak boleh. Apalagi sampai main-main, lari-lari itu nggak boleh. Terus mendahului imam sampai 2 rukun. Nah, seandainya si Pina sholat di masjid, dia berjamaah, tetapi Pina ini mendahului imamnya. Dia seandainya imamnya masih rakaat 1, Pina udah rakaat ketiga, dia mendahului dan dia udah selesai, itu sholatnya tidak sah. Seperti itu. Dan terakhir, berubah niat. Berubah niat ini ketika seseorang melaksanakan sholat subuh, tapi dia malah baca niat ini sholat zuhur, sama aja sahnya sholatnya nggak sah, nggak diterima oleh Allah. Dan setelah itu ibu bakal ngejelasin bahwasannya hukum-hukum dari sholat wajib ini merupakan wajib ini yang dimaksud ketika kita melaksanakan sholat, maka mendapatkan pahala. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka kita berdosa. Dan bahkan dosa ketika satu aja, seandainya kita nggak melaksanakan sholat subuh, bangunnya kesiangan, maka hukumannya 40 hari di neraka jahanam. Dan ketika kita tidak melaksanakan 3 dalam sehari, berapa? 40 dikaliin 3, berapa hari kita di neraka? Masya Allah, nggak boleh ya kita tinggalin sholat. Dan setelah itu, hikmah dari melaksanakan sholat wajib. Yang pertama, mendidik budaya hidup bersih. Tentu saja kalau kita udah wudhu, pastikan tubuh kita pasti bersih, terkena air wudhu dan udah suci. Dan mencegah perbuatan dari keji dan munkar. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, tentu saja dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Setelah itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dijauhkan dari hal-hal yang tidak dibolehkan. Setelah itu menumbuhkan sikap disiplin. Semakin kita melaksanakan sholat, maka kita semakin pintar memanajemen waktu, semakin tahu. Dan ketika kita masuk waktu sholat subuh, kita melaksanakan sholat subuh dengan tepat waktu. Oleh sebab itu
hal ini menumbuhkan sikap-sikap disiplin, waktu disiplin. Dan terakhir yaitu menumbuhkan sifat ketenangan hati. Jadi setelah kita melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, pastinya di diri kita itu sudah tenang, menumbuhkan sifat yang hati kita bersih, yang tadinya kita kepanasan, yang tadinya kita ini, setelah sholat pasti hatinya tenang. Dan terakhir, Ibu mau minta ke kalian untuk mempraktikkan salah satu rukun-rukun yang telah Ibu jelasin. Jadi rukun-rukun yang tadi Ibu jelasin yang kayak gini, Ibu minta salah satu anak untuk mempraktikkan beserta bacaannya ya. Ayo, siapa yuk? Zakia. Jadi Zakia ini mau mempraktikkan kepada teman-temannya untuk mencontohkan salah satu gerakan. Coba Nak kasih tahu teman-temannya gerakan ruku yang benar seperti apa beserta bacaan yang Ibu ajarin ya. Coba Zakia. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Nah ya betul seperti itu. Setelah dan ini gerakan sujud bisa dilihat nanti ya teman-temannya. Kia mempraktikkan sholatnya, sujudnya, bacaannya juga Kia seperti apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, baik seperti itu. Setelah itu, setelah ruku, bacaan duduk di antara dua sujudnya seperti apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, betul. Kia udah selesai duduk tempatnya. Tadi udah dicontohin dengan Zakia, teman-temannya juga udah melihat gerakan-gerakan yang benar itu seperti apa. Setelah itu Ibu menyimpulkan sendiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sholat itu merupakan suatu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat wajib dilaksanakan kepada muslim dan muslimat, baik perempuan maupun laki-laki, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, serta orang tua juga wajib melaksanakan sholat. Karena yang Ibu jelasin tadi, suatu tiang agama kita. Jika kita tidak melaksanakan sholat, maka sama saja kita merobohkan agama kita. Kan nggak mau kan ya, nauzubillah min dzalik, nggak boleh seperti itu. Dan hukum dari sholat wajib ini merupakan hukumnya wajib. Ketika kita tidak melaksanakan, kita berdosa. Ketika kita melaksanakan, kita mendapatkan pahala. Mungkin sampai segitu aja pertemuan kita pada pagi hari ini. Ketika kalau Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya ini pimpin doa dulu sebelum kita pulang ke rumah ya. Siap, tidak ada mulai. Tidak ada selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri, Ibu absen lagi ya. Zakia Hadir. Tina Hadir. Dita Hadir. ya. Naura Hadir. Fira Hadir. baik. Kita siap-siap mau pulang karena pelajaran kita udah habis dan nanti mau ngajar ke kelas sebelah Ibu. Ayo,